Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini hari Kamis ketemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau biasa disebut pembelajaran PAI, ya. Tapi sebelum Bapak membahas atau masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, kemarin Bapak sudah membahas pelajaran 5, ya, pelajaran 5 di halaman 58, yaitu tentang salat kewajibanku. Dan Bapak juga kemarin sudah membahas inti ibadah salat. Nah, maka itu hari ini, minggu ini, Bapak akan coba membahas tentang hikmah salat, yaitu poin B. Kalau kemarin poin A, ya, kalau sekarang yaitu adalah poin B, masih di pembelajaran 5. Jika anak-anakku sekalian di rumah, coba sekarang anak-anakku sekalian bawa atau buka buku paketnya masing-masing dan buka halaman 64 dan coba lihat di situ yang poin B, yaitu tentang hikmah salat. Hikmah salat, ya. Baik, jika anak-anakku sekalian sudah membuka buku paketnya masing-masing, maka anak-anakku sekalian coba lihat dan baca kembali buku paketnya. Bapak akan terangkan dan Bapak akan bacakan terlebih dahulu, ya. Poin B, hikmah salat. Salat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna. Maksud sempurna di sini adalah jika kita melakukan salat secara khusyuk. Khusyuk itu adalah tertib, mulai dari rukun wudunya, tata tertib wudunya baik, dilakukan dengan baik, bacaannya pun juga baik, maka salat itu bisa disebut sebagai salat yang khusyuk atau tertib. Nah, jika kita melakukan salat yang khusyuk atau tertib, maka timbullah manfaat atau hikmah yang akan kita dapatkan jika kita melakukan salat yang baik dan tertib, seperti itu, ya, atau khusyuk, ya. Memenuhi syarat rukun. Nah, jadi kalau kita melakukan salat, ya anak-anakku sekalian, bukan hanya sekedar melakukan salat gerakan atau wudu gerakannya saja, bukan. Tapi kita harus melakukan salat dengan khusyuk, dengan tertib, ya, dengan rukun-rukunnya juga dilakukan seperti itu. Maka salatnya akan benar-benar khusyuk seperti itu, ya. Dan ikhlas, ya. Dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan nih ada contoh, ada anak-anakku sekalian yang disuruh sama orang tuanya untuk melakukan sholat atau pergi ke masjid, tapi tidak dengan sepenuh hati, atau mungkin melakukan sholatnya itu karena takut sama orang tua, dimarahin sama orang tua, karena takut atau ingin dilihat sama orang lain. Nah, itu tidak termasuk ke dalam sholat yang betul atau benar, ya. Makanya anak-anakku sekalian, kita harus melakukan sholat dengan khusyuk dan benar, dan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, seperti itu. Selanjutnya
yaitu hikmah salat diantaranya seperti berikut ya. Ada beberapa hikmah salat ya. Anak-anakku sekalian bisa dilihat di buku paketnya masing-masing ya. Yang pertama, lihat di situ ya di bukunya. Yang pertama ada selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, Bapak kalau hikmah itu apa? Hikmah itu adalah yang kita rasakan ketika kita melakukan sholat secara sepenuh hati, secara yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan hikmahnya oleh Allah. Yang pertama hikmahnya apa? Hikmahnya yaitu yang pertama selalu mengingat Allah. Jadi anak-anakku sekalian, jika anak-anakku sekalian ingin selalu mengingat Allah, ingin selalu dekat sama Allah, maka lakukanlah sholat yang baik dan benar. Ya, bisa dipahami ya anak-anakku sekalian. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, bagaimana sih caranya kita sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Allah, sebagai hambanya Allah, bagaimana caranya supaya kita mendekatkan diri kepada Allah? Yaitu salah satunya ini, dengan sholat. Lakukanlah sholat yang baik dan benar, maka kita akan diberikan hikmah oleh Allah, akan didekatkan oleh Allah ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan anak-anakku sekalian jarang sholat, tidak pernah melaksanakan sholat, atau sholatnya belang betong, atau sholatnya benar, makanya akan dijauhkan dari sang penciptanya atau Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu ya. Yang selanjutnya nomor 3, disiplin waktu. Ya, anak-anakku sekalian di rumah pasti sudah tahu dan hafal ya, bahwasanya sholat yang wajib, sholat yang fardu itu ada 5 waktu. Yang pertama yaitu sholat maghrib, yang kedua sholat isya, yang ketiga sholat subuh, yang keempat sholat duhur, yang kelima sholat asar. Dalam satu hari full 24 jam ada 5 waktu sholat ya. Nah, dengan kita sering melakukan sholat di setiap harinya, kita akan selalu terjaga atau selalu terlatih untuk disiplin waktu ya. Itu hikmahnya, salah satu hikmahnya kita melakukan sholat ya. Selanjutnya yaitu nomor 4, hidup bersih ya. Kita kalau mau melakukan atau melaksanakan sholat, mau itu sholat maghrib, isya, asar, subuh, duhur, asar, sebelum kita melakukan sholat pasti kita harus melakukan apa yang namanya wudhu, supaya bersih badan kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita. Semoga biar apa? Biar bersih dari apa-apa yang telah kita lakukan selama satu hari itu. Bersih dari apa? Bersih dari dosa ya, bersih dari najis juga ya. Makanya salah satu hikmahnya kita bisa menjadi hidup bersih seperti itu ya. Yang selanjutnya yang nomor 5 ya, hidup tertib dan teratur. Seperti yang tadi Bapak katakan di poin 3, dengan kita melakukan sholat setiap hari dalam satu harinya itu 5 waktu, kita akan terbiasa hidup tertib dan teratur ya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu poin 6, bersikap rendah hati ya. Nih ingat, ini yang sulit. Kenapa Bapak katakan sulit? Karena orang kebanyakan rata-rata melakukan ibadah, terutama sholat, itu hanya ingin dilihat sama orang lain. Nah, itu ciri-ciri orang yang beribadahnya salah
Jadi kalau misalkan kita melakukan ibadah, terutama ibadah sholat yang fardu, sholat yang 5 waktu, jika kita niatnya hanya ingin dilihat orang lain, hanya ingin dilihat orang tua, hanya ingin dilihat oleh guru, salah. Tapi niatkanlah kita melakukan ibadah itu hanya kepada Allah. Ya. Maka hikmahnya akan berimbas kepada kita sebagai berikut: bersikap rendah hati, tidak sombong. Ya, mengerti ya, patut dipahami ya. Baik, selanjutnya yang nomor 7, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Ya, jadi kalau kita sering melakukan sholat, ibadah, sholat yang 5 waktu, apalagi sholatnya dengan sepenuh hati lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu adalah kita melakukan sholat karena Allah, bukan karena apa-apa, maka nanti akan memunculkan hikmah, yaitu hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Oleh Allah akan diselamatkan, ya, seperti itu. Hati kita tentram, damai, ya, seperti itu ya. Selanjutnya yang nomor 8, hati menjadi tenang dan tentram, seperti itu. Jadi kalau misalkan nih anak-anakku sekalian yang sedang di rumah lagi rudet misalkannya, banyak tugas atau apa, jangan marah-marah, jangan nangis, jangan kesel ke gurunya, jangan kesel ke orang tua, tapi lakukan sholat. Nah, karena apa? Karena dengan sholat kita akan ditenangkan, hati dan pikiran kita akan ditenangkan. Ya, ini mah misalkan banyak tugas, marah-marah ke orang tua, marah-marah ke guru, salah ya. Tapi kalau misalkan kita ingin tenang hatinya, pikirannya ingin tenang, maka lakukanlah sholat ya. Selanjutnya yang nomor 9, membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Nih, terutama nih buat anak laki-laki nih. Anak laki-laki harusnya sholatnya itu berjamaah di masjid. Karena apa? Di masjid, mau itu orang kaya, mau itu anak presiden, mau itu anak tentara, anak polisi, semuanya satu masjid, satu ruangan, satu shop, tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan. Makanya sholat berjamaah di masjid itu menimbulkan atau memberikan hikmah, salah satunya itu membina kebersamaan dengan orang lain yang tadinya tidak kenal menjadi kenal ya, persatuan dan persaudaraan. Jadi tidak ada perbatasan atau tidak ada perbedaan, semuanya sama. Yang membedakan hanyalah amal ibadah kita ya, apa-apa yang kita lakukan selama hidup di dunia, itu yang membedakan kita. Kelak nanti yang akan menilai hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu ya. Nah, yang terakhir, poin nomor 10, memelihara diri dari perbuatan dosa. Nah, ini yang paling penting nih anak-anakku sekalian. Jika kita selalu ingat sholat, selalu melakukan sholat, selalu melakukan ibadah dan selalu melakukan kebaikan, dalam satu hari ini ada 5 waktu sholat, maka dalam satu hari ini, dalam 5 waktu ini kita akan selalu diingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita sudah ingat sama Allah, sudah ingat sama Tuhan kita, sudah dekat sama Allah, maka insya Allah kita akan terhindar dari dosa. Ya, seperti itu. Mengerti ya anak-anakku sekalian? Nah, itu adalah hikmah-hikmahnya sholat. Nah, sekarang lanjut kepada halaman 65. Coba lihat anak-anakku sekalian, coba lihat
halaman 65 di buku paketnya masing-masing. Di situ ada poin C tentang praktek sholat. Di situ ada gambar-gambarnya. Coba anak-anakku sekalian lihat. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, di sini Bapak akan jelaskan poin-poin tersebut. Ya. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Anak-anakku sekalian, kiblat adalah salah satu tujuan kita, di mana ketika kita melakukan sholat kita harus menghadap kiblat. Seperti halnya kita sholat di masjid, semuanya menghadap kiblat, semuanya mengikuti apa yang diperintahkan atau dilakukan oleh imam. Imam takbir, kita takbir. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Ya, menghadapnya sama semua, seperti menghadapnya imam. Ya, jadi tidak ada yang berbeda. Imam ke depan, makmumnya ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke belakang. Tidak, semuanya menghadap kiblat. Ya. Yang kedua, takbiratul ihram atau membaca Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Nanti Bapak akan lihatkan gambarnya. Nanti anak-anakku sekalian tinggal lihat aja tata cara atau gambarnya seperti apa. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, seperti itu. Yang ketiga, lihat, meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Ya. Nih, pusar, ada yang tahu pusar? Kalau nggak tahu pusar, bujal. Ya, nih, di antara. Bapak boleh nggak di atas? Boleh. Bapak pas pusar boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu di bawah pusar, di bawah banget nggak boleh. Ya, seperti itu. Selanjutnya, yang nomor 4, ruku sambil membaca Allahu Akbar. Ruku sambil membaca Allahu Akbar. Nanti Bapak akan peragakan di gambarnya beserta doa-doanya. Ya, di sini ada. Anak-anakku sekalian bisa dilihat nanti di atas ini Bapak akan munculkan, ya. Bapak munculkan gambarnya beserta doanya. Ya, seperti itu. Yang kelima, i'tidal sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Ya. Lihat, boleh anak-anakku sekalian lihat gambarnya dan doa-doanya, ya. Bisa dilihat. Yang nomor 6, sujud sambil membaca Allahu Akbar. Sujud dan membaca Allahu Akbar. Ya. Anak-anakku bisa dilihat gambar dan doanya. Gambarnya sama doanya bisa dilihat, ya. Selanjutnya yang nomor 7, ya, duduk di antara dua sujud sambil membaca Allahu Akbar. Lihat kakinya, lihat tangannya, diletakkannya di mana, ya, ada di gambar, dicontohkan di gambar, ya, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya nomor 8, duduk tasahud awal sambil membaca Allahu Akbar. Ya, anak-anakku sekalian bisa dilihat contoh gambarnya beserta doa-doanya, ya. Baik, selanjutnya yang nomor 9, duduk tasahud akhir sambil membaca Allahu Akbar. Nah, kalau tadi duduk tasahud awal, nah kalau sekarang duduk tasyahud akhir. Ya, hampir sama. Nanti Bapak munculkan gambarnya, tata caranya, contohnya beserta doa-doanya, ya. Seperti itu. Yang terakhir nomor 10 atau poin 10 yaitu salam. Ya. Seperti ini kan, salam. Terlebih dahulu ke kanan, habis itu ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
asira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbik firli warhamni wajburni wa'fa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya anak-anakku sekalian di rumah. Nah, tadi hikmahnya sholat. Nah, dan barusan yang setelah Bapak bahas yaitu tentang praktek sholat. Ya. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Untuk minggu ini Bapak cukupkan sekian. Nanti ketemu lagi di minggu depan. Tetap semangat, tetap belajar, tetap perbanyak ibadahnya, sholatnya terus dijaga, kesehatannya juga dijaga, tetap mengutamakan protokol kesehatan ya. Baik, terima kasih Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.